Assalamualaikum. Kalau di video sebelumnya aku udah buat roti kopi, nah kali ini aku bikin lagi tapi versi mini ya. Untuk resepnya masih sama karena ini aku pakai resep andalanku kalau bikin roti. Untuk hasil rotinya super lembut dan pastinya enak banget. Nah buat yang penasaran gimana aku bikinnya, jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3-4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Nah kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 210 gram ya. Kemudian ini langsung aja aku uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonan udah setengah kali seperti ini, matikan dulu mixernya, kemudian masukin 40 gram margarin atau butter dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diulenin lagi pakai mixer dan kecepatannya masih sama ya di nomor 3. Nah, ini diulenin sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan dulu mixernya. Kemudian kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, lalu dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja. Kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lanjut langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 25-26 gram. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, setelah adonan udah selesai ditimbang, lanjut dibulatkan hingga bulat dan juga mulus dengan cara dironding seperti ini. Nah, kalau bikin roti itu cara ngerondingnya tidak seribet bikin donat ya. Kalau bikin roti ngerondingnya cukup sampai bulat dan juga mulus aja seperti ini. Setelah adonan selesai dironding, kemudian ini mau aku istirahatin dulu selama kurang lebih 30 menit dan jangan lupa ditutup pakai kain ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan aku beri isian. Nah, kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan untuk bagian pinggirannya, bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Lalu kita isi pakai butter di bagian tengahnya, ini dikasih secukupnya aja, jangan terlalu banyak nanti takutnya bocor. Kemudian kita tutup kembali, nah ini ditutup sampai benar-benar rapat ya dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Dan dipastikan benar-benar rapet supaya pas dipanggang nanti rotinya tidak bocor ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, kemudian susun ke dalam loyang. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini dia hasil rotinya setelah selesai dikasih isian. Dan ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup ya. Selagi nunggu rotinya ngembang, kita buat topping kopinya dulu. Siapkan wadah, masukkan 60 gram butter atau margarin. Kemudian masukkan 60 gram gula halus dan juga sedikit pasta vanila.
Kemudian kita aduk rata pakai whisker sampai semua bahan tercampur rata dan juga warnanya sedikit pucat ya. Nah, seperti ini udah cukup. Lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dan juga secukupnya pasta mocha, atau kalau mau pakai kopi instan juga bisa. Lalu ini diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 70 gram tepung terigu protein sedang dan diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini dia untuk topping kopinya udah jadi dan siap untuk digunakan. Setelah 1 jam di proving, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Lanjut kita kasih topping yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita kasih di atasnya secukupnya aja ya. Jangan terlalu banyak atau sampai full ke bawah karena nanti pas dipanggang toppingnya ini bakalan meleleh. Nah, setelah selesai dikasih topping semua, lanjut rotinya ini udah siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan, di sini aku panggang pakai oven deck. Pakai suhu api atasnya 200 derajat Celcius dan api bawahnya 190 derajat Celcius. Ini dipanggang selama 30 menit atau hingga matang. Dan setelah 30 menit dipanggang, rotinya udah mateng, langsung aja kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasil roti kopinya udah jadi. Nah, ini setelah dingin, langsung aja kita kemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Untuk ukurannya 12 x 12 cm ya. Nah, untuk satu resepnya ini hasilnya lumayan banyak, bisa menghasilkan sekitar 23 biji roti kopi. Jadi cocok banget buat ide jualan ya. Ini bisa banget dijual mulai harga Rp3.000 atau disesuaikan dengan harga bahan bakunya. Nah, kalau dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, tampilannya jadi tambah menarik banget ya. Kalau untuk hasilnya udah pasti super lembut dan pastinya enak banget, apalagi kalau dimakan pas masih anget ya. Siapa sih yang gak suka sama roti ini? Dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat roti kopi. Ini bisa banget buat ide jualan ya. Untuk kemasannya pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Tampilannya jadi tambah menarik. Untuk hasil rotinya super lembut dan pastinya enak banget. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 210 gram ya. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis, matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 40 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni lagi, pakai kecepatannya masih sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan ini hasil adonannya setelah 15 menit diuleni, udah kalis elastis. Untuk lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan kemudian dibentangkan. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis.
Lanjut kita pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lalu langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 36 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau adonannya udah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Kalau bikin roti itu, cara ngerondingnya tidak seribet bikin donat ya. Nggak perlu sampai rapat dan juga padat, yang penting cukup sampai bulat dan juga mulus aja. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, lalu ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Nah, ini udah siap untuk kita kasih isian. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan bagian pinggirannya. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Lalu kita isi pakai butter yang udah dibekukan. Kemudian kita tutup kembali hingga benar-benar rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Nah, kalau udah, lalu kita masukin ke dalam loyang yang udah diolesi pakai margarin. Nah, ini untuk sisa adonan yang belum dikasih isian akan aku istirahatkan dulu selama 30 menit. Jadi mau aku kasih jeda ya supaya terakhir dipanggang nanti tidak overproofing. Dan untuk roti yang udah ada di dalam loyang ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Jadi kita tutup seperti ini ya. Selagi nunggu rotinya ngembang, di sini aku mau buat untuk toppingnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 60 gram margarin, 60 gram gula halus, dan juga seperempat sendok teh vanila bubuk. Kemudian ini kita aduk pakai whisker sampai tercampur rata dan juga sedikit pucat. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian lanjut kita masukin setengah sendok teh pasta mocha atau bisa pakai kopi instan ya yang dicampur pakai air panas. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian yang terakhir kita masukin 70 gram tepung terigu protein sedang dan aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah, ini untuk topping kopinya udah jadi dan siap untuk digunakan. Kemudian lanjut kita ke roti. Nah, ini setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Dan lanjut akan aku kasih topping yang udah kita buat barusan ya. Nah, ini tinggal kita putar-putar di atas rotinya aja seperti ini. Gak usah terlalu penuh, secukupnya aja karena nanti pas di oven rotinya bakalan lumer ke bawah ya. Setelah rotinya selesai dikasih topping, lanjut kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 30 menit atau hingga matang. Dan setelah 30 menit dipanggang rotinya udah matang, keluarkan dari oven, lanjut kita panggang untuk roti selanjutnya ya.
Dan ini dia hasil roti kopinya, udah selesai dipanggang semua. Nah, ini hasilnya cantik banget, bagian bawahnya juga matang merata. Dan pastinya ini cocok buat ide jualan ya. Nah, untuk kemasannya bisa pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, jadi tampilannya tambah menarik banget. Atau bisa juga pakai kertas roti yang khusus seperti ini, supaya lebih mirip kayak roti aslinya. Nah, kalau ini cukup pakai plastik aja, ini tampilannya udah menarik banget ya, udah layak untuk dijual. Nah, untuk roti kopi ini bisa banget dijual dengan harga Rp7.000 atau disesuaikan dengan harga bahan bakunya ya. Untuk hasil rotinya super lembut dan pastinya enak banget, apalagi kalau dimakan pas anget-anget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi resep roti O atau roti boy. Buatnya gampang banget dan ini enak. Wangi kopinya berasa, cocok banget buat temen ngeteh di rumah. Penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, aku mau buat adonan rotinya dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Lalu kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Dan setelah rata, kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Untuk berat telurnya ini 67 gram, aku timbang dengan cangkang ya. Dan masukkan juga 120 ml air dingin. Lalu ini mau langsung aja aku uleni pakai mixer. Dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonan menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah adonannya setengah kalis seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Lalu lanjut kita ulenin lagi pakai mixer dengan kecepatan sama di nomor 3. Uleni hingga adonannya kalis dan elastis ya. Dan setelah aku uleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya udah kalis, lalu matikan mixernya. Pindahkan adonan ke meja kerja dan bentuk bulat hingga padat, supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang ya. Lanjut, kita timbang masing-masing adonan dengan berat 50 gram, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Kalau udah selesai ditimbang semua, lanjut dironding adonannya satu persatu seperti ini sampai bulat dan mulus. Nggak perlu sampai padat ya, cukup sampai mulus aja seperti ini. Dan lakukan hingga selesai. Nah, kalau udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini kita tutup dan diistirahatkan selama 20 menit. Dan sambil nunggu rotinya diistirahatkan, di sini aku mau bikin isiannya dulu. Kita siapkan wadah. Nah, di sini aku pakai 2 bahan ini ya, Royal Palmia dan juga keju pro cheese oles. Nah, kalau untuk takarannya sesuai selera, di sini aku pakai margarinnya 150 gram. Dan keju pro cheese olesnya aku pakai sekitar setengahnya seperti ini. Nah, kalau nggak suka asin, ini lebih baik dikurangin ya. Kalau isiannya mau pakai butter aja juga boleh ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, supaya ada rasa manis-manisnya, boleh juga ditambahin dengan gula halus ya. Dan setelah tercampur rata, ini isiannya udah jadi. Kemudian masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Lanjut untuk rotinya, ini setelah diistirahatkan selama 20 menit, udah sedikit ngembang. Kemudian kita mau kasih isian. Untuk langkahnya, ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Lalu kita pipihkan bagian pinggirannya seperti ini. Untuk bagian tengahnya, biarkan lebih tebal. Kemudian kita kasih isian. Dan kita rapatkan kembali dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Pastikan benar-benar rapat supaya nggak bocor ya. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian masukin ke dalam cup roti. Aku pakai cup roti diameter 9 cm ya. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonannya hingga selesai.
Dan ini hasil rotinya setelah dikasih isian. Kemudian ini mau aku tutup, lalu aku proofing selama 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Dan selagi nunggu rotinya ngembang, di sini aku mau bikin toppingnya. Siapkan wadah, lalu masukkan 50 gram gula halus. Kemudian tambahkan 50 gram margarin. Ini aku pakai margarin sisa yang buat isian tadi ya. Lalu kita aduk pakai whisker hingga tercampur rata. Dan setelah rata seperti ini, lalu tambahkan 1 butir telur. Dan aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, kemudian masukkan 70 gram tepung terigu protein sedang. Aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, kemudian tambahkan 1 saset kopi top yang udah dilarutin pakai 2 sendok makan air panas ya. Dan kalau untuk merek kopinya bebas sesuai selera ya. Dan setelah tercampur rata seperti ini untuk toppingnya udah jadi. Kemudian masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini. Dan setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang. Kemudian kita langsung aja semprotkan topping kopi ke atas rotinya seperti ini. Nggak usah sampai penuh ya, karena nanti toppingnya pas dipanggang bakalan melebar ke bawah. Nah, karena ovennya cuma muat 1 loyang, jadi ini yang aku kasih topping 1 loyang dulu ya. Nah, ini udah siap kita panggang. Dan oven sebelumnya udah dipanaskan, langsung aja kita panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 30 menit. Dan setelah 30 menit dipanggang, rotinya udah mateng, langsung aja keluarkan dari oven. Dan ini dia hasilnya, roti boy atau roti O-nya udah jadi. Wangi kopinya berasa banget sampai ke seluruh ruangan dan buatnya juga gampang banget ya. Kalau untuk tekstur rotinya garing di luar, lembut di dalam, ini teman-teman bisa dengerin sendiri betapa garing bagian luarnya. Kalau rasanya udah pasti enak ya. Buat yang pecinta kopi, ini sih wajib banget di recook. Rotinya super lembut di dalam, garing di luar, isiannya asin gurih dan toppingnya menurut saya manisnya udah pas. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya buat roti Mexican bun atau coffee bun. Ada 2 macam rasa, vanilla dan juga mocha. Rotinya super lembut di dalam dan renyah di luar. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata untuk semua bahan keringnya. Dan setelah tercampur rata, lalu masukkan 1 butir kuning telur dan air es untuk total timbangannya 160–170 ml ya. Kemudian langsung aja diuleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya tercampur rata, menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau dirasa adonannya udah menyatu dan menggumpal seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian tambahkan 30 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lalu lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah sekitar 10 menit diulenin, adonannya udah terlihat lebih mulus seperti ini, lalu matikan mixernya. Nah, kalau adonannya dibentangkan seperti ini udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis, tanda adonan sudah kalis dan elastis ya. Kemudian lanjut kita pindahkan adonannya ke meja kerja dan bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Lalu bagian atasnya kita olesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering.
Kemudian lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 40 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena di sini saya pakai cupnya ukuran 8 cm, jadi dohnya saya timbang masing-masingnya 40 gram. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Kalau bikin roti nggak perlu sampai padat, jadi cukup sampai bulat dan mulus aja. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan, lanjut kita istirahatkan dulu selama 30 menit dan bagian atasnya kita tutup pakai kain seperti ini ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah siap untuk kita kasih isian. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita pipihkan bagian pinggirannya seperti ini. Untuk bagian tengahnya dibiarkan lebih tebal ya. Nah, untuk isiannya ini saya pakai butter yang udah dibekukan, jadi lebih mudah untuk dibungkus pakai adonannya seperti ini. Nah, ini kemudian adonannya dibulatkan kembali dengan cara dicubit-cubit seperti ini hingga benar-benar rapet ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu masukin ke dalam cup roti pakai diameternya 8 cm seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dikasih isian semua. Lanjut kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1 jam. Untuk bagian atasnya ditutup pakai kain seperti ini ya. Dan sambil nunggu rotinya ngembang, saya mau buat toppingnya. Siapkan wadah lalu masukkan 75 gram gula halus. Kemudian tambahkan 50 gram margarin. Lalu ini kita aduk rata pakai whisker sampai adonannya tercampur rata dan juga warnanya lebih pucat seperti ini. Nah, kalau udah rata seperti ini udah cukup. Kemudian kita tambahkan dengan 60 gram putih telur. Saya pakai putihnya aja ya. Nah, kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini udah cukup. Dan yang terakhir kita masukkan 90 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ini kita aduk rata kembali hingga benar-benar tercampur merata ya. Dan setelah adonannya tercampur rata seperti ini udah cukup. Kemudian adonannya ini mau saya bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Nah, karena di sini toppingnya mau saya jadiin 2 macam rasa vanila dan juga rasa mocha. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan pasta mocha secukupnya sekitar 1 sendok teh. Dan juga perisai vanila secukupnya, atau kalau mau diganti dengan pasta vanila juga bisa ya. Nah, kemudian ini kita aduk rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini untuk kedua toppingnya udah jadi, tinggal dimasukin ke dalam plastik segitiga dan siap untuk digunakan. Dan lanjut kita lihat rotinya, setelah 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat dan udah siap kita kasih topping seperti ini ya. Untuk langkah menoppingnya itu berselang-seling antara topping vanila dan juga topping mocha. Nah, seperti ini ya. Untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video. Jadi pas ngasih topping vanilanya itu dikasih jarak buat topping mochanya seperti ini ya. Dan begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Nah, ini dia untuk roti di loyang pertama udah selesai dikasih topping dan udah siap untuk dipanggang. Oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu panggang rotinya di suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 30 menit atau hingga matang. Dan setelah 30 menit dipanggang, rotinya udah matang, kita keluarkan dari oven. Dan ini dia hasil rotinya setelah selesai dipanggang semua. Tampilannya emang kurang estetik banget ya, tapi yakin sih ini rasanya enak banget. Vanila dan mochanya berasa wangi banget. Dan rotinya juga super lembut di dalam, kriuknya ada di luar. Pokoknya recommended untuk dicoba sih buat cemilan anak-anak di rumah atau buat temen ngopi atau temen ngeteh juga bisa banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.